Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Jessica Anastasia Syan dengan NIM 2022 11 130. Sebelumnya saya izin untuk memaparkan langsung resume saya mengenai fuzzy inference system yang dapat kita pelajari pada sistem kontrol fuzzy. Dimulai dari pengertian sistem inferensi fuzzy, yaitu suatu sistem inferensi fuzi yang merupakan bagian penting dalam logika fuzi. Sistem inferensi fuzi adalah kerangka kerja perhitungan berbasis teori himpunan fuzi, aturan fuzi, dan pemikiran fuzi. Nah, sistem ini mengimplementasikan nilai-nilai dari vektor input dan memberikan nilai yang sesuai ke vektor output berdasarkan beberapa aturan himpunan fuzi. Secara umum, sistem inferensia fuzi mengimplementasikan pemetaan nonlinear dari ruang input ke ruang output menggunakan logika fuzi. Pemetaan ini diberikan oleh beberapa aturan if-then. Berdasarkan proses pemetaan ini, sistem mengambil keputusan dan membedakan pola. Sistem ini telah diterapkan pada berbagai bidang seperti kontrol otomatis, klasifikasi data, analisis keputusan, sistem pakar, prediksi robotika, dan pengenalan pola. Selanjutnya itu ada struktur dasar dari sistem inferensia fuzi. Nah, yang mana dia memiliki 3 komponen konseptual, yaitu aturan dasar, basis data, mekanisme penalaran. Aturan dasar terdiri dari aturan fuzi yang telah diseleksi. Basis data, dia mendefinisikan fungsi keanggotaan yang digunakan pada aturan fuzi. Mekanisme penalaran yang melakukan prosedur inferensia pada aturan dan diberikan fakta untuk mendapatkan output yang wajar atau kesimpulan. Yang mana sistem inferensi fuzi ini dapat mengambil input fuzi atau CRIPS, tetapi outputnya hampir selalu menghasilkan himpunan fuzi. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode defusifikasi untuk mendapatkan nilai CRIPS. Di sini ada suatu blok tentang sistem inferensi fuzi. Adapun cara kerja dari sistem inferensia fuzi atau FIS terdiri atas langkah-langkah berikut. Yang pertama, unit fusifikasi mendukung penerapan berbagai metode fusifikasi dan mengubah input CRIPS ataupun tegas menjadi input fuzi. Nah, yang kedua, basis pengetahuan atau knowledge base yang merupakan kumpulan basis aturan dan basis data dibentuk pada konversi input CRIPS menjadi input fuzi. 3 itu input fuzi pada unit defusifikasi diubah menjadi output yang CRIPS ataupun tegas. Dalam sistem inferensi fuzi terdapat beberapa metode, di antaranya terdapat 3 metode yang sering digunakan. Perbedaan utama dari ketiga metode tersebut terletak pada perbedaan konsekuensi aturan fuzi, agregasi, dan prosedur defusifikasi. Selanjutnya ada proses inferensi fuzi. Dalam proses inferensi fuzi terdapat 3 metode. Ketiga metode tersebut yaitu metode Tsukamoto, Mandani, dan Sugeno. Nah, untuk metode inferensi Mamdani, sistem inferensi fuzi Mandani diusulkan oleh M. Hasib Mandani pada tahun 1977. Pertama kali dirancang untuk mengontrol kombinasi mesin uap pada boiler dengan seperangkat aturan kontrol linguistik yang diperoleh dari operator manusia yang berpengalaman. Pada sistem inferensi Mandani, keluaran dari setiap aturan menjadi himpunan logika fuzi. Untuk menentukan keluaran atau output terdapat beberapa tahapan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan himpunan fuzi. Variabel input maupun output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fuzi. Fusifikasi yaitu menentukan derajat keanggotaan variabel input. Operasi logika fuzi perlu dilakukan jika bagian antecedent lebih dari satu pernyataan melakukan operasi-operasi logika fuzi. Hasil akhir dari operasi ini adalah derajat kebenaran antecedent yang berupa bilangan tunggal. Operator fuzi untuk melakukan operasi AND dan OR bisa dibuat sendiri. D. Implikasi. Menerapkan metode implikasi untuk menentukan bentuk akhir fuzi set keluaran. Konsekuen atau keluaran dari aturan fuzi ditentukan dengan mengisi kumpulan fuzi keluaran ke variabel keluaran.
Fungsi implikasi yang digunakan dalam min agregasi, yaitu proses mengkombinasikan keluaran semua aturan if then menjadi sebuah kumpulan fungsi tunggal menggunakan fungsi max. Apabila digunakan implikasi min, maka metode agregasi ini disebut dengan nama max min atau memdani desvosifikasi. Input dari proses ini adalah suatu himpunan fungsi yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fungsi, sedangkan outputnya adalah bilangan pada domain himpunan fungsi tersebut. Kemudian metode inferensi Sugeno, yang mana sistem inferensi fungsi ini diusulkan oleh Takagi, Sugeno, dan Kang tahun 1985 untuk mengembangkan pendekatan sistematis untuk menghasilkan aturan fungsi dari dataset input output yang diberikan. Aturan fungsi yang khas dalam model fungsi Sugeno orde pertama memiliki bentuk jika X adalah A dan Y adalah B, maka Z sama dengan Fxy, di mana A dan B adalah himpunan fungsi pada antecedent, sedangkan Z sama dengan Fxy adalah fungsi tegas dalam konsekuen. Model fungsi Sugeno ini Sugeno tingkat tinggi juga dimungkinkan, tetapi saat merancang model tersebut memperkenalkan kompleksitas yang signifikan. Tahapan proses pada metode Sugeno sama dengan metode Mamdani untuk tahap penentuan variabel, masukan hingga tahap operasi logika fungsi. Pada tahap selanjutnya yaitu implikasi hingga proses defusifikasi terdapat perbedaan, yaitu implikasi menerapkan metode implikasi untuk menentukan bentuk akhir fungsi set keluaran. Keluaran dari aturan fungsi ditentukan dengan mengisikan keanggotaan keluaran yang bersifat linear ataupun konstan. Agregasi yaitu proses mengkombinasikan keluaran di mana keluaran bukan dalam bentuk fungsi keanggotaan, tetapi sebuah bilangan yang berubah secara linear terhadap variabel input, yaitu mengikuti suatu persamaan linear X sama dengan P1 dikali X1 tambah bilangan P menuju N dikali X menuju N tambah Q jika berorder 1 atau Z sama dengan konstanta jika berorder 0. Defusifikasi dilakukan dengan cara mencari nilai rata-ratanya. Pada metode Tsukamoto, yang kemudian ada metode inferensi Tsukamoto, yang mana setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if-then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fungsi dengan fungsi keanggotaan monoton. Sebagai hasilnya, keluaran hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas ataupun crisp berdasarkan A predikat atau Weierstrass atau Weierstrass. Hasil akhir dari Tsukamoto menggunakan rata-rata terbobot, dan dalam inferensinya, metode Tsukamoto menggunakan tahapan berikut. Yang pertama, pembentukan himpunan fungsi variabel input maupun output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan. Fusifikasi, yaitu menentukan derajat keanggotaan variabel input. Kemudian, pembentukan basis pengetahuan fungsi atau rule dalam bentuk if-then. Implikasi dengan fungsi min untuk mendapatkan nilai A predikat tiap-tiap rule. Kemudian masing-masing nilai A predikat ini digunakan untuk menghitung keluaran hasil inferensi secara tegas ataupun crisp masing-masing rule Z1, Z2, Z3 sampai Zn. Diversifikasi menggunakan metode rata-rata. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya tutup. Sekian dan terima kasih.